Nah, di pagi hari ini menjelang siang sahabat tadi, di sini saya telah menabur dolomit ya. Habis tabur dolomit di musim hujan ini, saya akan langsung membuat drainase dan sekaligus melebarkan terasering ya gitu sahabat tadi. Karena pohon durian ini semakin hari makin membesar begitu, dan sebagian juga terus airnya pun akan saya pruning tipis-tipis agar penetrasi sinar matahari masuk ke batang utama dan dahan durian di sini. Dan selain itu tidak sampai batang utama dan dahan kundernya itu kurus begitu sahabat tadi. Nah, setelah penaburan dolomit, biasa nanti akan dilakukan pemberian pupuk susulan dengan seperti pupuk NPK. Nanti dilakukan setelah 2 minggu agar tidak terjadi saling bertabrakan. Kalau secara bersamaan kan istilahnya pupuknya nggak kena, dolomitnya juga nggak kena gitu kan. Walaupun ini tanahnya miring kan dibuat terasering, jadi otomatis teraseringnya di sini harus dilakukan drainase yang baik atau dibuat saluran air kan sahabat tani. Karena ini ada teraseringnya. Di sini juga saya dan rekan bukan hanya mengandalkan pupuk saja kan, akan tetapi melakukan penggemburan sama seperti petani-petani durian yang lainnya begitu sahabat tadi. Dan di sini ya 99% hampir tidak ada masalah pohon duriannya. Sekalipun ada masalah, alhamdulillah teratasi Wak ya. Iya. Teratasi seperti penggerek batang. Penggerek batang itu salah satu penyakit durian yang mematikan. Mematikan. Jadi kalau kita kurang respon, nggak gerak cepat untuk melakukan antisipasi atau pencegahan dan pengobatan, ya otomatis durian kita koin sahabat tadi. Karena itu penyakit yang sangat mematikan, penggerek batang jika dibiarkan. Ini sebelumnya memang kebun pisang ya. Kebun pisangnya sudah mulai dieradikasi satu-satu karena durian premium yang ditanam di sini biar tidak terganggu untuk pertumbuhan berikutnya sahabat tani. Nah, di samping itu kan di sini penetrasi sinar matahari paling cukup. Itu diuntungkan di sini musim hujan tanahnya nggak datar, nggak rata, jadi pas begitu air hujan turun, air mengalir saja, lewat saja, cuma numpang lewat di sini. Cuma untuk titik tanam perlu di terasering ya, supaya nanti memudahkan kita melakukan perawatan, pemupukan dan penyiraman. Begitu itulah jadi gunanya dilakukan terasering di lahan miring untuk bercocok tanam durian, alpukat dan lain-lain. Kalau mau turun ke bawah tuh ya, durian tuh gak ada masalah sama sekali. Lihat, kalau kita metode tanamnya awalnya benar gitu kan. Tuh. Saking hijau royo-royo sahabat tadi. Semua di sini tuh. Ini pun sempat bermasalah kuning karena terlalu lembab ya, dikarenakan kemarin kemarau basah. Ini bisa normal ya, bisa normal seperti ini. Asam humat kita siapkan. Asam humat, terus beberapa hari dengan asam humat, 1 minggu campur lagi dengan dolomit. Tabur lagi. Nah, asam humatnya di standby kan di sini. Tuh. Dan bukan cuma satu tong ini saja, Situ ada pipa, kita connect selang, langsung dia lari, kita siram ke sana airnya. Nah, contohkan ya. Asam humat digabung dengan dolomit itu maunya sahabat tadi. Maunya itu karena kalau kecuali dengan NPK, biasanya kalau dengan NPK harus ini. Tuh di sana juga tuh kebun durian 7.000 meter sebelah sana. Oh, digebur begini kan yang tanah tadinya di musim hujan lembab, dia akan cepat menguap. Selain memperbaiki porositas tanah supaya tidak padat dan sirkulasi udaranya juga lancar begitu kan. Itunya manfaat dan gunanya.
dilakukan penggemburan pada tanaman durian. Tuh. Dan biasanya tanaman durian itu selain besar oleh pupuk, dengan cara penggemburan juga tanaman durian pertumbuhannya tidak akan stuck, sahabat tadi. Dia akan melesat pertumbuhannya. Tanahnya bagus ya, walaupun cadas gembur, ini sangat cocok sekali untuk tanaman durian. Asal itu tadi perawatan jangan sampai telat. Ini drainase itu sangat penting untuk bercocok tanam durian. Walaupun di lahan miring dibuat terasering, tapi kalau nggak ada drainasenya sama aja bohong, sahabat tani. Karena drainase itu sangat penting sekali ya. Tanaman durian itu kan menyukai banyak air tapi tidak suka digenangi. Jika semakin melebar cabangnya, silahkan lebarin juga teraserinya, kan begitu. Kecuali dia udah masa generatif, tidak perlu lagi melebarkan teraseri, yang penting ada saluran air. Apalagi yang udah generatif ke sana. Sebuah tanaman itu sangat tidak banyak menyukai air, walaupun menyukai tidak terlalu banyak intensitasnya, baik dengan air hujan maupun dengan air penyiraman. Boleh sahabat tani kalau mau lihat-lihat ke bawah ya, satu putaran aja kita ke bawah tuh, supaya tidak bikin penasaran. Ini juga nanti mau dibuat sahabat tani, ini kan belum dibuat. Ini untuk durian-duri hitam, sebagian saya pruningi, diprotolin sebagian ya, supaya cabang utamanya terpapar oleh sinar matahari. Saya protolin. Ini juga jika semakin terpapar nanti oleh sinar matahari, dan semakin cepat ke fase generatif sahabat tadi. Nah sekarang udah terang benderang ya, karena ini selalu kuning ya, karena lembab, terlalu lembab seperti ini. Nanti dibuat saluran airnya sahabat tadi. Jadi cabang dahan bawahnya juga atau titik tanamnya juga harus kena penetrasi sinar matahari supaya tidak becek. Sekarang penetrasi sinar matahari masuk full. Ini harus digemburkan, dibuat lagi nanti agar tidak padat dan cepat menguap, airnya mengendap di dalam, atau pupuk-pupuk yang mengendap gak terlalu begitu diserap akan diserap begitu. Sangat cantik, sehat. Ini durian mataharinya seperti ini, kekar dan sehat ya. Ini kan dulu juga sama dibuat terasering dan sebentar lagi dibuatkan kembali sahabat tani. Nah
ini juga mau diprotolin pelan-pelan supaya penetrasi sinar mataharinya masuk. Begitu sobat tadi. Durian gurih hitam. Ya, seperti ini. Oke baik sobat tadi, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan yang selalu setiap menyaksikan juga di video saya pagi hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, dan sebelum lanjut melakukan aktivitas penggemburan pada tanaman durian, saya izin undur diri dulu dari PTD. Semoga-moga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.